Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia Arifah dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian pengembangan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengertian asesmen formatif dan sumatif. Apa itu pengembangan asesmen dalam kurikulum Merdeka? Pengembangan asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja murid, kelas atau mata pelajaran, tujuan, kriteria, dan capaian pembelajaran tertentu. Asesmen merupakan proses mendokumentasi melalui proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta didik. Dapat dinyatakan pula bahwa asesmen merupakan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui, dilakukan, dan dikerjakan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Adapun prinsip pembelajaran ada 5. Yang pertama, pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan tahap perkembangan dan capaian peserta didik sehingga rancangan tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran harus dirancang serta dilakukan dalam membangun mental peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai dengan relevansinya pada konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang atau peserta didik dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran harus mempunyai orientasi masa depan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu prinsip asesmen. Ada 5. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen yang dibuat harus proporsional, adil, valid, dan reliable dalam menggambarkan perkembangan belajar dan dapat dijadikan sebagai patokan untuk merancang pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, asesmen dapat dibuat serta dirancang sesuai dengan tujuan tertentu. Yang keempat, asesmen harus dirancang meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, hasil atau laporan perkembangan belajar peserta didik bersifat sederhana dan informatif, sehingga bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua. Sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai peningkatan mutu. Yang selanjutnya yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif adalah suatu jenis evaluasi yang dirancang untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik dan pendidik dengan tujuan utama untuk memperkaya proses pembelajaran. Melalui asesmen ini, peserta didik dapat memantau dan mengoptimalkan proses pembelajaran, sekaligus menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam konteks peserta didik, asesmen formatif berfungsi untuk sebagai alat merefleksikan dan memahami perkembangan mereka sendiri dalam belajar. Asesmen formatif ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan jenis evaluasi yang diimplementasikan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi ini biasanya diadakan di penghujung siklus pembelajaran. Walaupun ada kemungkinan untuk menggabungkan dalam evaluasi beberapa tujuan pembelajaran sekaligus, tergantung pada kebijakan dan perkembangan metode pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan tertentu. Kesimpulan dari PPT saya yaitu pengembangan asesmen dalam kurikulum Merdeka merupakan upaya sistematis untuk mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik guna mengukur capaian pembelajaran secara holistik. Berbeda dengan model tradisional, kurikulum ini mengedepankan penilaian otentik dan terintegrasi
terintegrasi langsung dalam proses belajar mengajar, bukan sekedar nilai ujian tertulis. Implementasinya berpijak pada prinsip fleksibilitas, relevansi budaya, dan pengembangan karakter untuk membentuk mental pembelajar sepanjang hayat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.